Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1091 sampai bab 1095. Ye Lingtian memerintahkan Ye Chen. Chener, tolong umumkan atas nama saya. Ye Junlin saat ini tidak memiliki hubungan dengan klan Ye di ibu kota. Yang dia lakukan adalah tanggung jawabnya sendiri. Hidup dan matinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Makna Ye Lingtian sangat sederhana. Beritahukan bahwa Ye Junlin tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Dan bahkan jika dia dipukuli sampai mati, kematian, keluarga Ye tidak akan peduli. Ye Lingtian mencibir dan berkata, Ye Junlin, aku merasa kamu tidak akan bisa bertahan dalam janji 1 tahun. Memang, anak ini sangat mampu mendapat masalah. Bukankah ini sudah menyinggung Ling Tianlong dan yang lain, meskipun dia belum tiba di ibu kota. Tapi dia telah membuat terlalu banyak musuh. Ini pertanyaan apakah dia bisa datang ke ibu kota, apalagi menantang keluarga Ye. Keluarga Ye sudah punya begitu banyak orang jenius sehingga Ye Junlin bukanlah apa-apa. Keluarga Ye tidak ada yang menganggap serius Ye Junlin. Ada terlalu banyak orang jenius dari klan Ye dan kekuatan keluarga yang terkait dengan klan Ye. Pada saat ini, Ye Wan, kepala pelayan paling senior di keluarga Ye, mendatangi Ye Lingtian dengan membawa daftar dan tertawa. Tuan, klan Ye telah menambahkan hal baik lainnya. Ada total daftar 50 orang di kamp pelatihan Raja Prajurit Qianlong di zona Perang Selatan. 6 orang dari klan Ye saya berpartisipasi. Dan 13 orang dari keluarga yang berafiliasi klan Ye-ku berpartisipasi, dan 6 anggota klan Ye kami semuanya adalah 10 pemain unggulan teratas, mereka semua adalah Raja Prajurit masa depan, dan dikatakan bahwa kamp pelatihan Raja Prajurit Qianlong ini akan mendorong beberapa benih ke besi Kunlun Brigade, klan daun kita peluangnya besar. Setelah Ye Lingtian mengambil alih daftarnya, dia tampak senang. Dia saat ini adalah pemimpin seluruh klan daun. Semakin kuat generasi muda klan Ye, semakin kuat mereka mewakili masa depan keluarga Ye. Oke, bagus sekali, seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak anggota keluarga Ye-ku di daftar pedang sia hebat. Ye Lingtian tertawa, jika kamu, Ye Junlin, memiliki kemampuan untuk berada di peringkat pedang, mengapa klan Ye tidak mengenali identitasmu sebentar, Yang lain berkata dengan dingin, lupakan saja tentang peringkat Great Xia Sabre. Jika dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan Raja Prajurit Qianlong, dia bisa dianggap sebagai prospek yang bagus. Ye Lingtian mencibir. Segera setelah berita tentang pengaturan Ye Lingtian untuk Ye Chen dirilis, seluruh ibu kota berada dalam kegembiraan. Ling Tianlong dan yang lainnya telah berulang kali bersabar sebelumnya. Karena mereka khawatir jika mereka menyerang Ye Junlin, keluarga Ye akan disalahkan. Sekarang setelah berita ini keluar, semua orang tidak lagi merasa khawatir. Terutama Ling Tianlong yang paling bersemangat saat mendengar berita itu. Fakta bahwa dia ditampar oleh Ye Junlin diketahui semua orang di ibu kota, dan dia kehilangan muka. Satu-satunya cara adalah membunuh mereka dengan cepat. Hanya masalah waktu sebelum mereka menuju ke Jiangbei lagi. Tanpa gangguan terhadap reptil ini, kehidupan Ye Junlin akan damai. Saya tinggal bersama Li Ziran setiap hari dan mengurus kehidupan sehari-harinya. Dia menyerahkan manajemen penuh perusahaan kepada Fang Ziqing. Hal ini membuat semua orang sangat cemas. Grup Yunting ditekan secara menyeluruh dan tidak memiliki ruang untuk berkembang. Bukankah Ye Junlin tidak cemas sama sekali? Apakah dia lupa taruhannya? Setahun kemudian, apa yang akan dia gunakan untuk menantang keluarga Ye? Bisakah Anda memenangkan simpati dengan berlutut? Selama ini, perut Li Ziran sedikit membuncit. Dia tidak ingin marah, yang akan berdampak pada anak di dalam perutnya, jadi dia hanya bisa menutup mata. Pada hari ini, Ye Junlin menerima telepon dari Xiao Juechen, Panglima Zona Perang Selatan. Dewa Perang, kamp konsentrasi Raja Prajurit Naga tersembunyi akan diadakan di perbatasan selatan baru-baru ini. Kami akan merekomendasikan beberapa bibit ke Brigade Besi Kunlun. Jika Anda punya waktu, bisakah Anda datang dan memilihnya sendiri? Xiao Juechen bertanya. Oke,
Kalau begitu aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Kata Ye Junlin, akan lebih baik jika kamu bisa memberiku nasihat. Xiao Juechen memohon. Oke, Lao Xiao, terserah kamu. Xiao Juechen tampak bersemangat saat mendengar Ye Junlin setuju. Ini mungkin yang paling mengesankan dalam sejarah kamp pelatihan Raja Prajurit Qianlong. Dewa Perang Kunlun secara pribadi memandu pemilihan orang. Tidak, aku tidak bisa menyebarkan masalah ini untuk saat ini. Aku akan memberikan anak-anak nakal ini kejutan saat ini. Dari klan Ye di ibu kota baru saja meninggalkan mobil. Yang duduk di dalam mobil adalah 6 keturunan langsung dari keluarga Ye, dan Ye Lingtian baru saja mengirim mereka pergi secara langsung. Mereka adalah 6 anggota keluarga Ye yang pergi ke perbatasan selatan untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan Raja Prajurit Qianlong. Dia diberi harapan besar oleh Ye Lingtian dan keluarga Ye. Keenam murid muda keluarga Ye ini semuanya memiliki wajah yang sulit diatur, dengan rasa arogansi di tulang mereka. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga pertama di Daxia. Pemimpinnya, Ye Zheng, berkata dengan dingin, kali ini ketika kita pergi ke kamp pelatihan, kita mewakili wajah klan Ye. Jika tidak ada yang lain, kita harus memenangkan 6 besar, kita juga harus mendapatkan semua kuota untuk Brigade Kereta Api Kunlun. Ayolah, apakah kamu mengerti? Saya mengerti, yang lain berteriak. Mereka memiliki rasa superioritas alami terhadap diri mereka sendiri. Jangan biarkan mereka lebih lemah dari yang lain. Impian saya adalah bergabung dengan Brigade Besi Kunlun dan mengikuti Dewa Perang Kunlun. Jika saya berhasil, itu akan menjadi kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya. Orang lain, Ye Kong, menantikannya. Ye Zheng mengangguk. Ya, benar. Mengikuti Dewa Perang Kunlun jelas merupakan suatu kehormatan tertinggi. Dia adalah idola anak muda di Daxia. Bahkan tidak sebaik saudara Ye Chen. Ye Chen selalu menganggap Dewa Perang Kunlun sebagai tujuan. Teruslah berjuang. Anak-anak muda ini tampak bersemangat dan rindu. Kali ini, Ye Zhao mengganti topik pembicaraan dan berkata, perbatasan selatan yang akan kita tutupi adalah wilayah Jiangbei. Saya sangat ingin melihat Ye Junlin ini. Hahaha. Kami juga sedikit penasaran. Cari waktu untuk mengajar ini Ye Junlin pelajaran. Ye Kong menantikannya. Oke, mari kita cari waktu untuk memberinya pelajaran. Anak ini sangat sombong, bahkan saudara Ye Chen tidak menganggapnya serius. 3 orang lainnya setuju. Terletak di pegunungan dalam di zona perang selatan, 50 anggota tim dari seluruh Daxia telah berkumpul. Ini adalah sekelompok orang yang sulit diatur. Mereka berasal dari semua zona perang besar di Daxia. Mereka semua jenius di antara para jenius, dan masing-masing dari mereka adalah harta karun timnya masing-masing. Semua aspek kekuatan adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Setiap orang sangat sombong, tidak ada yang memperhatikannya. Tentu saja mereka punya modal, kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan memperhatikan instruktur di kamp pelatihan ini. Anda bisa menjadi instruktur, tapi setidaknya Anda harus meyakinkan semua orang dan Anda harus menunjukkan keahlian Anda yang sebenarnya. Karena sifat khusus dari tim ini, Xiao Juechen secara pribadi datang ke lapangan untuk memberi mereka instruksi. Kamu adalah naga tersembunyi dan harapan masa depan, seseorang akan melatihmu selanjutnya. Kata Xiao Juechen sambil tersenyum. Ye Zheng bertanya, beranikah Anda bertanya kepada kepala Xiao? Apakah instrukturnya adalah salah satu dari 4 pembunuh hebat di selatan? Ada 4 dewa pembunuh di zona perang selatan, dan mereka terkenal di dalam dan luar negeri. Sebelum Ye Zheng dan yang lainnya datang, mereka sudah menebak siapa instrukturnya. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah salah satu dari 4 pembunuh terbesar. Tidak, Xiao Juechen menggelengkan kepalanya. Apakah itu 8 raja perang besar di selatan? Ye Zheng memikirkan beberapa orang lagi. Tidak, baiklah, kamu akan tahu kapan instrukturnya tiba. Sekarang semua orang semakin penasaran, tapi ada satu hal. Mereka tidak ingin orang tak dikenal menjadi instruktur. Setidaknya Anda harus meyakinkan mereka. Ye Zheng dan yang lainnya berkumpul dan mencibir, saudaraku. Karena instruktur terkuat di selatan tidak ada di sini, menurutku kamp pelatihan ini tidak menarik. Li Lang, yang datang dari barat laut, mencibir, itu benar. Mereka di sini untuk 4 dewa pembunuh.
Sebenarnya bukan. Apa gunanya kamp pelatihan ini? Mungkin instrukturnya tidak sebaik saya, lemah. Mereka bukan sembarang orang. Siapapun bisa menjadi instruktur. Saat instruktur datang besok, haruskah kita menyiapkan hadiah pertemuan untuknya? Jika dia tidak memenuhi persyaratan, kembalilah, Ye. Zeng menyarankan. Lilang segera setuju. Oke, ini ide bagus, beri dia pukulan. Kami akan memprotes dengan cara ini dan membiarkan perbatasan selatan mencarikan kami instruktur terbaik. 50 orang dengan cepat mencapai pendapat yang sama. Keesokan harinya, Xiao Juechen datang mengundang Ye Junlin secara langsung. Kakak ipar, bolehkah aku meminjam uang bos untuk sehari? Xiao Juechen berkata sambil tersenyum. Li Ziran mengangguk, tentu saja. Tapi ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Xiao Juechen mengikutinya karena penasaran. Juechen, apakah kamu saudara yang baik dari Junlin? Li Ziran bertanya, kakak ipar, bos dan saya memiliki persahabatan seumur hidup. Xiao Juechen berkata dengan penuh semangat, bukan hanya dia, tapi juga Panglima 9 zona perang dan penjaga 4 kerajaan besar semuanya memiliki hubungan seumur hidup dengan Ye Junlin. Mereka semua diselamatkan oleh Ye Junlin dari tumpukan mayat dan lautan darah. Kalau begitu, apakah kamu ingin melihat sesuatu terjadi padanya? Xiao Juechen segera berkata, tentu saja tidak ada yang bisa terjadi pada bos. Kamu juga harus tahu tentang janji 1 tahunnya dengan keluarga Ye, kan? Keluarga Ye mengusulkan 4 standar. Saat ini, satu-satunya harapan bagi Junlin adalah bisnis. Tapi dia tidak ingin membuat kemajuan dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Kakak ipar saya ingin Anda membujuk Junlin untuk memperhatikan hal ini penting, dan setidaknya bekerja keras. Li Ziran berkata dengan serius. Masalah ini bukan apa-apa bagi bos. Xiao Juechen terkejut, mengira itu adalah sesuatu. Hanya tantangan dari keluarga Ye, belum lagi Ye Junlin, bahkan dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Hah, itu bukan masalah besar, Li Ziran tertegun. Mengapa saudara laki-laki Ye Junlin memiliki kepribadian yang sama dengannya? Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Juechen, apakah kamu tidak tahu tentang klan Ye di ibu kota? Apakah kamu tidak memahami situasi di Junlin? Li Ziran merasa bahwa Xiao Juechen adalah orang biasa. Tidak ada cara untuk menghubungi keluarga Ye pada tingkat ini. Bahkan tidak mengetahui keberadaan klan Ye di ibu kota. Kakak ipar, jangan khawatir. Saya akan membujuk bos, saya akan memastikan dia menyelesaikan masalah ini. Xiao Juechen segera bereaksi. Baiklah, tolong beri saya nasihat. Dia tidak mau mendengarkan saya, tapi dia akan mendengarkan kalian, saudara-saudara. Kata Li Ziran, dia memiliki harapan untuk saudara laki-laki Ye Junlin. Dia terlihat seperti orang biasa. Xiao Juechen kembali ke mobil dan memberitahu Ye Junlin tentang masalah tersebut. Bos, kapan kamu akan mengungkapkan identitasmu kepada kakak iparmu? Xiao Juechen bertanya. Aku akan memberitahu Ziran saat aku datang langsung ke pintu keluarga Ye. Lebih baik dia lebih stabil selama kehamilannya. Kata Ye Junlin, saya mengerti, bos. Ada beberapa anak muda dari keluarga Ye di kamp pelatihan ini. Xiao Juechen memikirkan Ye Zeng dan yang lainnya. Hahaha, menarik sekali, senyum Ye Junlin semakin dalam. Anda tidak perlu menemani saya nanti. Saya akan lihat dulu berapa berat anak-anak nakal ini. Kata Ye Junlin, dimengerti, saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda ke kamp pelatihan. Segera setelah itu, Ye Junlin dikirim ke kamp pelatihan oleh orang lain. Dia duduk di kursi belakang dan ada 2 orang di kursi depan mobil. Seorang pria dan seorang wanita, Fang Jinsan dan Yu Xiaoqin. Mereka bertanggung jawab atas keamanan kamp pelatihan ini. Keduanya melihat melalui kaca spion ke arah Ye Junlin yang sedang tidur di kursi belakang. Tidak mungkin, kepala Xiao mengirimnya untuk menjadi instruktur, masih sangat muda, benar kan? Yu Xiaoqin berkata dengan heran. Fang Jinsan juga terkejut. Ya, tidak ada orang seperti itu di perbatasan selatan utama. Dari mana asalnya? Kepala Xiao tidak tahu untuk apa ini. Yu Xiaoqin mencibir. Kamp pelatihan ini penuh dengan orang, sungguh duri, yang satu lebih kuat dari yang lain. Sebagai instruktur mereka,
Anda harus mengandalkan kekuatan Anda untuk menekan semua orang. Hanya dia. Bukankah dia di sini untuk ditampar wajahnya? Fang Jinsan tersenyum. Saya dengar bahwa anak laki-laki itu ingin memberikan tendangan kepada instruktur. Bisakah dia mengatasinya? Saya kira kita mungkin akan mengirimnya pergi nanti, atau mengirimnya langsung ke rumah sakit. Keputusan kepala Xiao sepenuhnya salah. Yu Xiaoqin sudah siap untuk mengirim Ye Junlin kembali siap. Di pangkalan kamp pelatihan, Ye Zeng menunggu 50 orang untuk berdiri. Namun semua orang berdiri dengan malas, bahkan ada yang duduk di tanah terbuka dengan rumput di mulutnya. Setiap orang duduk atau tidak, dan berdiri atau tidak. Satu-satunya hal yang sama adalah semua orang terlihat sombong dan mendominasi, seolah-olah saya yang terbaik di dunia. Lagi pula, di tim asli, semua orang adalah duri di samping. Jangan takut pada siapapun, kecuali kamu lebih kuat dari mereka. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan menerimanya. Ingat, jangan meremehkan siapapun nanti, Ye Zeng memperingatkan. Jangan khawatir, jika kamu ingin mengajariku, kamu harus bertanya apakah tinjuku setuju. Li Lang, terbaring di tanah, mencibir, ayo, ayo. Melihat debu beterbangan tidak jauh, semua orang mengerti bahwa instruktur akan datang. Mata semua orang tertuju. Hai, mobil berhenti dan Ye Junlin masih tidur. Yu Xiaoqin berteriak tidak puas, kami di sini. Aku tahu. Ye Junlin perlahan membuka matanya. Sebenarnya dia tidak sedang tidur, dia hanya memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Dia mendengar semua yang Yu Xiaoqin dan Fang Jinsan katakan tadi. Setelah turun dari mobil, dipimpin oleh Yu Xiaoqin dan Fang Jinsan, Ye Junlin mendatangi tim pelatihan. Melihat kemalasan tim, mata Ye Junlin berkilat marah. Tidak ada peraturan, sebagai prajurit Daxia, Anda harus selalu mengingat peraturan militer. Bagaimana hal ini pantas? Ini adalah kamp pelatihan, bukan dapur Anda. Anda bisa datang kemanapun Anda mau. Yu Xiaoqin dan Fang Jinsan senang. Benar saja, duri ini tidak akan memudahkan instruktur. Dia dalam masalah besar, ketika semua orang di kamp pelatihan melihat bahwa instruktur mereka adalah Ye Junlin yang aneh dan masih muda. Semua orang menolak, tidak masalah jika dia bukan seorang jenderal terkenal. Dia benar-benar mengirim seorang pemuda biasa untuk menjadi instruktur. Apa yang sedang kamu lakukan? Lucu. Instruktur ini lebih buruk dari yang mereka kira. Mengapa Anda ingin menjadi instruktur di usia muda? Apakah kamu mempunyai kekuatan itu? Ini meremehkan mereka. Fang Jinsan terbatuk 2 kali dan berkata, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah kepala instruktur kamp pelatihan Raja Prajurit Qianlong. Semuanya diterima, tetapi setelah Fang Jinsan selesai berbicara, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Semua orang masih berdiri dan duduk. Mereka semua memandang Ye Junlin dengan arogan. Yu Xiaoqin mengingatkan, semuanya, beri aku wajah, bagaimanapun, ini adalah instruktur. Tetapi tidak ada yang menjawab. Yu Xiaoqin memandang Ye Junlin dengan bangga. Pandangan itu sepertinya berkata, lihat, tidak semua orang bisa menjadi instruktur. Di mana Ye Junlin berdiri, dia tidak menanggapi sama sekali. Yu Xiaoqin dan keduanya merasa malu padanya. Ye Junlin sangat marah saat melihat kemunculan sekelompok orang ini. Menghormati, bahkan rasa hormat yang paling mendasar pun tidak. Belum lagi betapa kuatnya instruktur ini, tetapi begitu dia memiliki status ini, Anda harus menghormatinya. Selain itu, wilayah selatan tidak akan sembarangan merekrut siapapun untuk menjadi instruktur. Instruktur berdiri di sini. Dia pasti seseorang yang dipilih oleh Xiao Juechen dan mampu mengambil posisi ini. Diam, tiba-tiba Ye Junlin meraung. Suara ini membuat takut semua orang. Orang-orang seperti Li Lang dan Ye Zeng secara tidak sadar ingin berdiri. Raja prajurit naga tersembunyi masa depan, masih ingin bergabung dengan Brigade Besi Kunlun. Lihat penampilanmu. Apakah kamu layak? Kamu bahkan tidak memiliki rasa hormat yang paling mendasar, Ye. Junlin berkata dengan dingin. Suara-suara ini menenangkan beberapa orang. Li Lang mencibir dan berkata, kalau begitu lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu layak menjadi seorang instruktur? Ye Zeng menggema,
kami datang ke kamp pelatihan untuk berkembang, jadilah instruktur. Ye Zhaoye mencibir, itu benar. Apakah kamu masih menghormatimu? Kamu harus memiliki kekuatan untuk membuat kami menghormatimu. Ye Junlin tersenyum penuh arti, kamu pikir aku tidak layak menjadi instruktur? Apakah aku pantas? Itu, dilihat dari penampilanmu, kamu baru berusia 30 tahun, di usiamu kamu masih ingin menjadi seorang instruktur. Apakah kamu mempunyai kekuatan yang cukup? Kamu mungkin tidak bertanya sebelum datang ke sini. Siapa kami? Kami datang dari berbagai penjuru Daxia, dan kami adalah yang terkuat di tim sebelumnya. Ya, karena kami tidak memiliki lawan, kami datang ke kamp pelatihan untuk mencari terobosan. Semua orang mengungkapkan pikiran mereka dengan arogan. Bagaimanapun, mereka semua memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin mengambil tanggung jawab besar di masa depan. Mereka tidak akan pernah mengizinkan orang seperti itu menjadi instruktur. Yu Xiaoqin dan Fang Jinsan merasa sangat senang saat melihat para gangster ini akan menimbulkan masalah. Karena dia tidak tahan dengan penampilan dingin Ye Junlin. Di sini, tidak akan berhasil jika Anda tidak menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Hahaha, menurutmu aku tidak layak menjadi instrukturmu hanya karena aku berdiri di sini. Ye Junlin senang, tentu saja, jika kamu ingin menjadi instruktur kami, kamu bisa, belum lagi 4 dewa pembunuh besar di selatan, mereka pasti berada di level 8 Raja Perang Besar, kan? Li Lang tertawa. Ye Zheng melihat dan berkata, beri dia standar khusus untuk menjadi instruktur kami. Hanya ada satu standar, seseorang di peringkat Great Xia Sabre, 4 dewa pembunuh besar yang mereka sebutkan semuanya ada di peringkat Sabre. Kuat, ya, dia pasti yang kuat di daftar pedang. Li Lang memandang Ye Junlin dan bertanya, bolehkah saya bertanya di mana peringkat Ni dalam daftar pedang? Yu Xiaoqin dan Fang Jinsan sama-sama senang. Ada 100 anggota daftar Sabre, semuanya adalah harta karun. Ye Junlin di depannya tidak sama sekali. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Aku tidak ada dalam daftar pedang. Bukan hanya dia, tidak ada seorang pun dari Brigade Besi Kunlun yang ada dalam daftar pedang juga. Bagaimanapun, ini untuk perlindungan rahasia. Hahaha. Mendengar ini, semua orang tertawa. Tapi Ye Junlin segera berkata, meskipun saya tidak ada dalam daftar, saya lebih baik dari semua orang di daftar pedang. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi, bersambung.